صلى هو الخليل على نبينا وعليه الله صلى. Ya, saya setelah menikah pindah di sini di Sidoarjo, Kota Delta. Sebelumnya masih di Melalang Buana, asli Tulungagung sebenarnya. Terus kemudian menikah jadi warga Sidoarjo, dan di awal-awal dulu kita usahanya adalah buka baju busana muslim ya, busana muslim. Kemudian juga setelah itu merambah ke herbal, dan waktu itu kita fokus di online sebenarnya. Dan kemudian kita aktif juga di komunitas pengusaha muslim. Mungkin sekarang sudah usianya mungkin sudah 10 tahun lebih lah aktif di komunitas itu. Dan di sela-sela itu kita kenal beberapa teman-teman yang di komunitas, dan akhirnya sebenarnya di travel ini bukan milik saya pribadi ya. Kita bersembilan bersirkah bersama 9 teman-teman kita yang di komunitas ini, termasuk juga ada asatidzah juga di dalamnya. Alhamdulillah, saya Nanang Kosim saat ini diamanai menjadi Direktur Utama di Kubatur, atau di PT-nya namanya Azam Baitullah Mabrur Tour and Travel. Dan aktivitas lain paling saya di sekolah ya. Kami ngelola sekolah tahfidz di Wage, di daerah di Sidoarjo. Ada kisah sebenarnya dari kenapa kita pilih travel ini adalah ketika ada beberapa teman-teman termasuk saya pribadi itu pengen umroh tiap tahun. Jadi waktu itu enak ya dampingin jamaah tiap tahun bisa umroh gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah di tahun 2018 kita sempat berangkatkan juga jamaah, tapi waktu itu kita paketnya masih ikut travel lain gitu ya, konsorsium gitu. Nah kemudian setelah itu kita buka travel di tahun 2019 ya, sebelum pandemi itu sempat berangkatkan jamaah juga. Lalu terulah ketika jamaah itu balik sampai dari Saudi pulang umroh itu sampai Juanda, Saudi mengumumkan bahwa ditutup umroh untuk Indonesia. Jadi saat itu kita off selama sekitar 2 tahun, dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin sudah buka. Dan di waktu itu kita juga ngurus perizinan sendiri, dan alhamdulillah di tahun 2022 itu izin sudah keluar, dan alhamdulillah sampai sekarang kita rutin menjalankan memberangkatkan jamaah umrohnya. Sebagian teman-teman nanya juga sih sebenarnya, sebagian jamaah ini travelnya atas nama PT apa gitu kan. Jadi waktu itu nama travel PT kita adalah Azam Baitullah Mabrur Tour and Travel, itu nama PT kita. Dan ketika kita patenkan nama Azam Tour atau Azam Tran, atau Azam Tour itu atau Azam Travel, ternyata di Haki, di paten itu sudah ada yang memakai namanya Azam Tran di kelas yang sama. Akhirnya kita nyari brand lain yang bisa kita patenkan, dan itu juga agak panjang karena waktu itu kita pakai nama Marwah kalau tidak salah ya, sofa Marwah gitu, kita gambaran kita seperti itu. Dan qadarullah ketika kita patenkan itu tidak bisa karena ada di kelas yang sama namanya Marwah gitu ya. Akhirnya kita berpikir pakai apa ya namanya, akhirnya milih Kuba gitu kan. Kenapa kok milih Kuba? Karena mengingatkan kita pada Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebagai gambaran mungkin harapan kami sebenarnya untuk jamaah umroh itu setiap kali umroh jangan pernah meninggalkan untuk berkunjung ke Masjid Kuba gitu ya. Karena ada keutamaan di situ. Keutamaannya adalah kalau kita berwudu dari rumah kita, atau kalau kita di Saudi itu atau ketika waktu umroh kita berwudu dari hotel, kemudian kita berjalan atau naik kendaraan ke Masjid Kuba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, itu pahalanya senilai pahala umroh. Kalau di travel umroh ini kami tawarkan ke teman, ke keluarga terdekat gitu kan. Bahkan beberapa teman-teman itu kita tawarin jadi marketing juga. Di lain pihak kita juga pakai media sosial. Jadi kami juga beriklan di media sosial untuk menjelaskan produk-produk kami untuk mencari jamaah. Dan alhamdulillah saat ini yang terjauh ya mungkin ya dari Sulawesi atau di Kendari sama di Balikpapan itu
yang Balikpapan insya Allah itu dari iklan juga gitu ya. Jadi jamaah kita juga dari sana juga. Tapi kebanyakan sebenarnya dari teman-teman sih, dari teman-teman kita di komunitas itu yang mengumrohkan keluarganya atau mungkin umroh sendiri gitu. Awalnya seperti itu. Dan saat ini ya kita seperti travel-travel yang lain lah. Kita buka marketing freelance. Kemudian kita jalankan juga iklan di sosial media untuk menjaring jamaah, dan mungkin ya itu sering-sering ada ikut event gitu ya. Mereka ada di tanah kaki gunung Ajung dengan diri suara setinggi yang bergemericik, melangkah di tengah-tengah kerumunan dedaunan yang memancarkan keindahan dan yang selalu memberikan arti. Sebuah luapan estetika diri yang tertuang dalam sebuah goresan-goresan karya seni. Membangun sebuah identitas demi integritas diri. Mereka ada untuk saling melengkapi. Mereka ada untuk saling berbagi arti. Melalui cipta yang terekam di hati. Terjalin rapi dalam sebuah rasa dan karya yang tersembunyi di balik karsa. Dari ciptaan tangan-tangan yang ulet itu, mereka mencoba untuk menembus sebuah batas-batas kehidupan. Tentu untuk menjadi lebih berarti dalam sebuah ungkapan karya seni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Mungkin banyaknya kasus-kasus yang ada ya. Jadi sekarang itu subhanallah, bahkan travel-travel yang sudah punya izin aja itu ada indikasi yang kalau kemarin ada kasus itu kan menipu juga gitu kan. Itu membuat kadang para calon jamaah itu juga khawatir gitu kan untuk ikut umroh gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, mungkin karena kami masih baru ya, secara portofolio mungkin belum dikenal, kemudian juga belum banyak testimoni dari jamaah, itu juga bukan agak sulit ya, tapi sebagian jamaah kadang-kala menanyakan hal demikian gitu. Jadi itu mungkin yang perlu menjadi catatan bagi kami untuk menjaring jamaah lebih banyak lagi. Kalau total kita sejak buka 2022 ya, saya izin turun itu sudah 140-an kalau nggak salah jamaah. Karena kan rombongan kita kan ada rombongan kecil, ada rombongan private, ada rombongan besar gitu. Kayak kemarin tuh yang terakhir di paket itikaf kita ada 41 jamaah. Ya itu tadi yang paling merasa kami kurang bimbing jamaah adalah ketika ada kata-kata mungkin dari beberapa jamaah, wah ini kami terpisah, kami ditinggal, kami dan sebagainya gitu. Itu yang membuat kami merasa kurang lah gitu.
ketika ada ucapan terima kasih dari para jamaah. Itu serasa kita melayani jamaah itu subhanallah, rasanya itu ada sesuatu yang apa ya, kepuasan tersendiri lah istilahnya. Jadi ketika mereka pulang gitu, terima kasih sudah didampingi dan sebagainya, itu kita merasa nikmat sekali gitu. Lega katanya, lega. Artinya karena kan niat awal kita kan demikian, karena moto kita itu kan aman dan nyaman beribadah bersama kami gitu ya. Jadi ketika mereka merasa aman, terus kemudian nyaman, bisa beribadah maksimal dengan kami dampingi, itu serasa puas lah gitu loh. Jadi artinya kalau secara fasilitas sebenarnya tidak ada masalah. Kadang problem di lapangan itu yang tak terkendali adalah tadi itu, jamaah penuh, terus ya mohon maaf, porsuf kita kan kecil-kecil ya, kadang-kala itu untuk untuk tawaf sa'i itu kadang-kala kita kalah body lah, kalah body. Iya, kalau secara tagline kami ya, aman dan nyaman beribadah bersama kami, itu untuk jangka pendek itu sebenarnya kami fokus masih di umroh ya, di umroh, terus kemudian insya Allah juga akan beranjak ke haji khusus istilahnya kalau kita di travel, karena haji itu kan dikelola oleh haji reguler, itu dikelola pemerintah. Kalau haji khusus atau mungkin antum sering lihat OHNA plus itu ya, itu dikelola travel itu. Kalau secara visi sebenarnya tetap sama sih sesuai tagline yang ada itu. Pokoknya aman dan nyaman beribadah bersama, baik itu umroh, baik itu haji gitu kan. Karena apa ya, kalau kita berkaca pada travel-travel yang ada, kasus-kasus penipuan di bidang umroh itu juga membuat jamaah kan tidak aman gitu ya. Kemudian juga secara ibadah mungkin kita buat senyaman mungkin lah. Ada satu hal mungkin yang sering kami lakukan, itu ketika kami misalkan ya mau berangkat umroh siang gitu ya, hari kemarin atau mungkin sore atau malam itu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu para jamaah, untuk keperluan silahkan diselesaikan hari ini, untuk besok pagi silahkan untuk istirahat penuh, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh gitu kan. Dan ibadah umroh kan memang fisik ya, jadi arah ke fisik. Jadi dari mulai kita berangkat, terus kemudian melaksanakan tawaf sa'i, itu fisik yang harus prima. Makan tubuh kaktus, dan kaktus di sini berbuah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kaktus. Ya, di sini kaktus. Itu kalau di Kuba sebenarnya tiap bulan berangkat di jamaah aja sebenarnya sudah cukup lah. Tentunya dengan jamaah yang banyak ya. Ya artinya goal khusus sebenarnya nggak ada. Tapi secara awal memang niat kita kan pengen melayani jamaah sebenarnya. Jadi kita fokus di pelayanan gitu kan. Memang kalau kita memulai usaha banyak tantangannya ya, apalagi usaha yang baru. Artinya baru itu baru kita rintis ya. Tidak punya background, tidak punya relasi, itu memang perlu kerja ekstra. Tapi yakinlah ketika kita sudah fokus, kemudian kita sudah maksimal ibadah, insya Allah maksimal usaha maksud saya, insya Allah nanti akan ada hasil. Yang jelas sabar dan tawakal dan ikhtiar tentunya. Jadi jangan dilupakan itu. Kadang-kala itu karena belum siap gitu ya, ekspektasi yang tinggi terhadap usaha yang dijalani, kemudian berjalan waktu kondisi harapan itu sering membuat down. Bahkan kalau di bidang travel umroh aja, ada teman-teman itu sampai guyon gini, padahal dia sudah lama, lebih lama daripada saya. Dengan kondisi yang sekarang carut marut ya, kemarin itu hotel yang susah didapat, bahkan teman-teman itu sering downgrade. Downgrade itu dari paket yang bintang 5, kemudian hotelnya tiba-tiba naik tinggi, budgeting yang dikasihkan tidak nuntut, kemudian akhirnya di bintang 3 atau bintang 4 gitu kan. Sampai bilang gini, apa usaha ini dijual aja ya katanya. Jadi travelnya mau dijual gitu ya. Jadi sampai ada yang bilang begitu karena kondisinya seperti itu. Ya demikian dari kami, dari Kubatur, Bapak Ibu yang mau umroh atau haji furoda atau haji khusus. Selama ini kalau di kami memang haji belum kami buka, tapi kami punya beberapa relasi yang membuka untuk haji juga, bisa hubungi kami. Ada paket-paket yang bisa dipilih dan ada cashback dan ada diskon insya Allah ketika Bapak Ibu bergabung bersama kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.